Wah, guys, kalian nggak bakal nyangka deh, ternyata isi kulkas kita itu penuh konspirasi. Banyak yang kita kira A, taunya B. Kayak diam-diam punya KTP ganda gitu. Ya, kenalan dulu dong. Gue Mila. Dan gue Fadil. Selamat datang lagi ya di Pod FM Podcast Fadil dan Mila. Iya nih, kita berdua siap banget buat bikin kalian bilang, "Hah? Serius?" bareng kita hari ini. Halo semuanya. Ngomongin makanan yang suka bikin bingung ini tuh udah kayak milih tim bubur diaduk apa enggak ya kan? Hahaha, iya, debatnya panjang nggak ada habisnya. Apalagi soal si merah merona itu tuh tomat. Nah, bener banget. Hari ini kita bakal kupas tuntas berdasarkan sumber-sumber terpercaya ya. Biar clear nih mana buah mana sayur sebenarnya. Biar nggak ada lagi drama di dapur gitu deh. Oke, jadi gini intinya ya. Ada dua cara pandang nih buat ngenalin identitas makanan. Pertama, dari kacamata botani alias ilmu tumbuhannya. Mm-mm, Kedua, dari kacamata kuliner alias ya gimana kita masak sama makannya sehari-hari. betul. Kalau botani itu jelas aturannya. Buah itu wajib berkembang dari bunga tanaman, terus punya biji. Udah, itu syarat mutlaknya. Nah, kalau kuliner lebih fleksibel nih. Dia lihat dari rasa sama fungsi. Kalau manis atau asem, ya cenderung dianggap buah buat dessert gitu. Kalau gurih terus masuk masakan utama, ya dianggap sayur. Ini tuh kayak bedain antara nama lengkap di ijazah gitu ya, itu botani, sama nama panggilan akrab di tongkrongan. Nah, itu kuliner. Beda fungsi, beda situasi panggilnya kan? Anjir, iya banget. Jadi selama ini kita manggil pakai nama tongkrongannya terus ya, lupa nama resminya. Aha, ya. Terus si tomat ini gimana nih nasibnya? Jadi bingung kan? Nah, ini dia nih primadonanya, si tomat. Kalau kita pakai kacamata botani, tomat itu 100% buah. Oh, buah ya? Iya. Kenapa? Soalnya dia tumbuh dari bunga, terus punya biji di dalamnya. Malah, lebih spesifik lagi, dia itu jenis beri. Wow, berry. Tapi begitu masuk dapur, statusnya langsung berubah drastis kan? Banget. Rasanya kan lebih ke gurih umami gitu ya. Jarang banget dimakan langsung buat cuci mulut kayak apel atau pisang. Betul. Masuknya ke sambal, kuah sop, sampai jadi lalapan, pendamping pecel lele. Jadi ya, di dunia persilatan dapur, tomat itu dianggap sayur. Bener. Tomat tuh ibarat teman kita yang di sosmed fotonya estetik parah gitu ya. Itu buah botani. Tapi pas ketemu aslinya, lawaknya minta ampun. Dan makannya paling heboh, itu sayur kuliner. Hehehe, relate banget sumpah. Selalu jadi bintang di piring nasi uduk, tapi aslinya buah. Bener-bener agen ganda nih di dapur kita. Tapi jangan salah, kebingungan ini tuh nggak cuma level dapur kita doang loh. Sampai Mahkamah Agung Amerika Serikat aja pernah turun tangan di tahun 1893 gara-gara tomat. Seriusan? Sampai segitunya? Gara-gara apa emang? Gara-gara duit, alias pajak impor. Dulu itu sayuran impor kena pajak, buah enggak. Nah, importir tomat ngotot dong bilang tomat itu buah secara botani, jadi harusnya bebas pajak. Oh, pantesan. Tapi pengadilan malah mutusin tomat itu sayur. Loh, kok bisa gitu? Kan ilmuwan bilang buah. Aneh banget. Kata hakimnya gini, kita nggak peduli kata ahli botani. Yang penting gimana orang-orang biasanya makan tomat, gitu katanya. Oh, Karena tomat seringnya dimasak bareng sayuran lain buat makan besar, bukan dimakan sebagai dessert kayak buah. Ya udah fix dianggap sayur buat urusan pajak. masuk akal juga sih kalau gitu. Ini kayak aturan nggak boleh pakai sandal jepit ke mall gitu ya? Nah, iya. Ya, sandal jepit tetap alas kaki kan, tapi aturannya ngikutin kebiasaan umum aja biar seragam. Waduh, hukum aja bisa ngikutin kebiasaan di meja makan ya, ternyata luar biasa emang si tomat ini. Dan ternyata nih ya, tomat itu nggak sendirian di klub KTP ganda ini. Banyak banget temennya. Siap-siap ya, kita absen cepet nih. Oke, gasken. Siapa aja nih? Ada mentimun, paprika, terong, alvokat, sama labu-labuan kayak pumpkin gitu. Itu semua kalau kata ahli botani, buah. Wah, semuanya buah. Iya, tapi kita masaknya bareng bawang sama cabai kan? Jadinya ya sayur deh di piring kita. Alpukat tuh kayak anak gaul yang hobinya nongkrong di kafe mahal gitu ya. Itu buah botani. Tapi kadang suka jajan di warteg juga, jadi isian gado-gado. Itu sayur kuliner. Setuju banget, alpukat emang paling fleksibel dia.
ada juga kebalikannya. Rhubarb, secara botani, dia itu sayur, karena yang dimakan batangnya. Oh ya? Tapi karena rasanya asam seger dan sering banget dibikin isian pie atau selai, orang-orang nganggapnya buah. Terus jagung? Botani bilang dia buah. Jenisnya Coreopsis, biji yang nempel sama kulit buah gitu. Kita, Anggapnya biji-bijian atau sayur rebus palingan. buncis juga gitu kan? Botani bilang buah, jenis polong. Kita tumis jadi sayur aja. Nah, ini nih yang suka bikin kaget lagi, strawberry. Kita sering sebut dia keluarga berry kan? Iya, emang bukan. Ternyata, secara botani, dia bukan beri asli. Dia itu buah agregat namanya. Bagian merah enak yang kita makan itu sebenarnya dasar bunga yang gede. Hah? Serius? Iya, buah aslinya ya bintik-bintik kecil di luarnya itu. Strawberry ini kayak orang ngaku anak sultan, padahal bapaknya biasa aja. Gayanya doang. Astaga. Jadi selama ini kita makan dasar bunganya dong. Gila, mind-blowing banget. Terus kacang tanah gimana? Kacang tanah itu sebenarnya polong-polongan, saudaraan sama buncis, tapi kita panggilnya kacang. Sama kayak almond, pistachio, mede juga dong. Nah, iya. Botani bilang itu drup, buah berbiji keras. Tapi kita masukin toples lebaran sebagai kacang. Terakhir nih, yang lebih ekstrim lagi, jamur sama rumput laut. Wah, ini beda lagi nih. Mereka bahkan bukan tumbuhan, tapi di dapur, sahabatnya sayur-sayuran. Jamur ini kayak temen beda geng, tapi selalu diajak kalau mau mabar gitu deh. Gila, fix besok pagi pas buka kulkas langsung interogasi KTP semua isinya ini mah. Pusing tapi seru. Jadi intinya guys, nggak ada jawaban benar atau salah mutlak ya soal buah atau sayur ini. Semua tergantung kita lagi pakai kacamata mana. Kacamata ahli botani yang saklek atau kacamata koki di dapur yang praktis. Konteks itu raja. Betul. Bedain buah sama sayur ini kayak bedain mana cuma temen, mana temen tapi sayang. Definisi dan penggunaannya bisa beda-beda banget. Nah, kalau kalian sendiri gimana nih? Masuk tim tomat buah garis keras atau tim tomat sayur for life? Atau jangan-jangan ada lagi nih bahan makanan lain yang bikin kalian galau di dapur? Iya, coba cerita deh. Langsung aja cerita di kolom komen ya. Makasih banget udah ngobrol bareng kita di Pod FM Podcast Fadil dan Mila hari ini. Iya, makasih ya. Sampai ketemu lagi. Kalau makanan aja bisa punya dua identitas gini tergantung situasi ya. Gimana sama peran-peran lain dalam hidup kita ya? Jadi mikir kan?